Sambil menunggu nasi matang, saya ingin membagikan satu tips tentang solo camping. Sebenarnya banyak orang yang penasaran dengan solo camping dan ingin sebenarnya melakukannya, tapi memang harus mengumpulkan keberanian. Nah, kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana mengatasi atau mengendalikan perasaan yang macam-macam, terutama rasa khawatir dan rasa takut ketika melakukan solo camping. Kalau kita melakukan solo camping, biasanya kita tersugesti dengan perasaan kita sendiri. Misalnya kalau mendengar ada suara-suara. Saya pernah dalam video berikut ini, waktu itu kami camping, bukan solo camping sih, berdua dengan teman di satu goa besar. Ketika kami masuk ke dalam goa, menyusur goa, saya mendengar suara yang tidak biasa dari dalam goa. Ada suara dari atas sana. Kayaknya Baiden Baido. Kayaknya ada suara dari atas, ada suara Baido. Keduluan karena apa kok? Suara apa? Sepertinya teman saya mendengar. Iya, ada. Kayak ada bergerak. Mungkin babi. Pasti dia itu lah, Bu. Dia yang kurang ini, nak. Baik, babi. Bukan babi, kayak suara gitu. Tapi saya tidak langsung mensugesti diri bahwa itu adalah makhluk halus, itu adalah sesuatu yang ya seperti yang di film-film itu ya. Saya selalu berpikir positif saja. Mungkin itu adalah suara pantulan, bisa saja itu suara mungkin ada binatang buas di dalam, atau mungkin babi hutan di dalam bersarang. Nah, dalam video berikut ini juga tengah malam itu saya sudah mau tidur, sudah setengah tidur sih sebenarnya, tiba-tiba bunyi brak. Tentu kalau saya mensugesti diri bahwa saya diganggu apa dan lain-lain, saya tentu akan tinggal gemetar ketakutan. Tapi saya kemudian berpikir, jangan-jangan ada sesuatu di pagar yang tadi saya lewati. Lalu saya keluar dan saya cek. Tadi di luar ada suara yang bikin kaget. Di pagar kemungkinan ada. Coba kita cek. Dan ternyata benar, apa yang saya pikirkan itu benar. Ternyata ada kerbau yang mau masuk ke dalam lokasi tempat saya camping. Jadi kan jalan masuk ke tempat camping itu kan ada pagarnya, pagar bambu. Lalu tengah malam ada satu induk kerbau bersama dengan anaknya, dia mau terobos masuk. Mungkin mau mencari perlindungan juga karena hujan waktu itu. Jadi dia mau masuk, mau terobos masuk, jadi bunyi. Kalau saya sudah berpikir yang aneh-aneh, mungkin saya tidak akan keluar dan akan tinggal gemetar kencing celana ya. Tapi saya berusaha berpikir bahwa berusaha untuk merasionalisasi, tidak langsung berpikir yang aneh-aneh seperti yang ada di film-film. Jangan pernah takut untuk masuk ke tempat yang baru. Nah, berikut ini adalah video saya ketika saya dalam perjalanan ke Kampung Kakek, tetapi karena kehujanan sudah sekitar 2 jam lebih kehujanan di jalan, saya memutuskan untuk mencari tempat di tengah jalan ya, artinya mencari tempat yang bisa untuk mendirikan tenda. Nah, ini videonya. Ya, jadi teman-teman, saya dalam perjalanan ke kampung almarhumah mama, kampung nenek. Tapi ya jaraknya dari tempat tinggal saya itu sekitar 6 jam. Tapi sudah sekitar 3 jam saya kehujanan di jalan, sudah kedinginan, sudah basah juga, terutama celana. Rupanya mantel celana ini tembus ke dalam, jadi saya basah. Saya memutuskan untuk cari tempat untuk saya bawa alat camping. Ya, saya melihat ada gereja kayaknya ini gereja Katolik, dan ada tanah yang agak lapang. Karena tidak ada orang ya kita masuk saja. Saya mau
orang yang pernah bertanya kepada saya, apa tidak takut berada di, kalau pergi camping berada di tengah hutan, terus di tempat yang baru, tidak ada orang dikenal. Ya, sebagai manusia biasa ya perasaan was-was juga selalu ada, tapi saya selalu percaya bahwa selagi kita tidak melakukan kejahatan, kita, kalau istilah orang Toraja itu lenduk malolo, artinya lenduk itu lewat, malolo itu lurus saja, artinya kita singgah atau lewat di suatu tempat dengan baik-baik saja, dengan hati yang baik, tidak punya rancangan yang jahat. Saya kira Tuhan akan menjaga kita dan kita tidak akan, saya kira juga orang, apalagi di Toraja ini orangnya ramah-ramah, dan yang penting kita kalau bertemu dengan orang bicara baik-baik, itu akan disambut dengan baik. Tadi ada bapak-bapak datang sempat lewat karena dia ada kerbau yang dia dia ikat di seberang gereja. Waktu dia lihat saya, dia malah bilang, dia tidak tanya kamu dari mana. Nah, tidak ada rasa curiga sama sekali karena saya juga bicara baik-baik. Malah dia mengajak untuk turun ke kampung. Dia bilang di situ dingin, jadi sebaiknya ke rumahnya saja di kampung. Tapi waktu itu saya belum pasang tenda, jadi dia belum lihat tenda, baru pasang flysheet. Bilang tidak apa-apa, saya di sini saja, saya bawa peralatan. Agak lama dia membujuk sih sebenarnya. Ya begitulah kultur orang Toraja ya, seperti itu. Hal berikut saya kira masalah terbesar sebenarnya adalah ada pada diri kita sendiri, karena banyak orang yang takut dengan kesendirian. Tapi kalau saya, kesendirian itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dinikmati. Ini sudah mulai hujan lagi, gerimis sepertinya akan deras karena tadi ada guntur dan kilat. Tapi percayalah teman-teman, justru yang seperti ini yang sangat dirindukan dan sangat menenangkan ketika kita camping. Dalam tenda seperti ini, tidur baring-baring, lalu kemudian mendengar suara hujan. Kalau suara hujan yang kena tenda, air hujan yang jatuh kena tenda, kena flysheet, itu kayak gimana ya, itu irama alam yang bahkan kadang kita tidak sadar keenakan ketiduran. Jadi menjadi semacam musik pengantar tidur. Jadi itulah tips-tips yang mungkin bisa saya berikan dari pengalaman-pengalaman saya solo camping soal bagaimana kita mengatasi atau mengendalikan perasaan khawatir atau cemas atau takut yang berlebih. Intinya adalah kembali ke diri kita masing-masing. Biasanya jangan terlalu banyak tersugesti. Ane berusaha untuk melihat itu secara rasional, dan ya sebagai orang beragama ya kita sangat percaya bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kita selagi kita berada di dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Saya kira solo camping itu bukan tindakan yang jahat, dan karena itu Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Kemudian juga ya memang kita harus selalu waspada dalam arti peralatan cukup, perlengkapan cukup, logistik cukup, semuanya serba cukup, sehingga
dimanapun kita camping, dimanapun kita berada, ya kita aman. Kemudian juga memang harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, tips yang saya berikan tadi ini khusus pada bagaimana kita mengendalikan dan mengatasi rasa takut yang muncul dari dalam diri kita, sehingga solo camping bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi solo camping menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Ya, semoga berguna, dan saya sangat berharap teman-teman bisa mendukung, membantu channel ini berkembang. Kalau suka ya silakan subscribe, komen, share bila perlu. Kalau tidak ya tidak apa-apa, abaikan saja. Oke, mari kita berada di tengah alam.